funky. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu kelompok Eropa kelas 9F, dan presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang dua negara di Eropa, yaitu negara Irlandia dan Vatikan. Tapi sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri sendiri dahulu. Nama saya Alia Kinsyarunisa absen 3. Saya Kiza Dinda Putri Aditya Warman, absen 18. Saya Safira Diva Ramadhani, absen 30. Saya Dimas Aditya Malik Ramadan, absen 10. Aku Kalingga Wahaban Hilal, absen 16. Saya Tora Muhammad Balak, absen 34. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai negara Vatikan. Vatikan atau bendera Vatikan adalah bendera resmi Tahta Suci Vatikan di Italia yang berwarna kuning dan putih, sementara lambang Tahta Suci terdapat di warna putih. Bendera ini adalah lambang kuasaan Paus terhadap Vatikan dan umat Katolik. Lambang Vatikan adalah lambang Tahta Suci Vatikan yang sekaligus menjadi lambang Paus, pemimpin iman Katolik. Lambang ini berbentuk belasan perisai merah dengan dua kunci bersilangan, kunci emas dan kunci perak. Di atas dua kunci yang bersilangan terdapat tiara emas bersusun 3, yaitu mahkota Paus. Kondisi geomorfologi dari Vatikan. Kota Vatikan terletak di atas Bukit Vatikan di sebelah barat Laut Kota Roma, beberapa ratus meter dari Sungai Tiber. Perbatasannya dengan Italia sepanjang 3,2 km yang mengikuti tembok kota. Total wilayahnya adalah 0,44 km persegi. Selain Kota Vatikan, wilayah Paus juga meliputi beberapa gereja penting, kantor-kantor, dan Kastel Gandolfo. Paus adalah kepala negara, sedangkan seorang gubernur mengurusi keperluan sehari-hari. Politik dari Kota Vatikan. Vatikan merupakan sebuah kaukus unik, suatu monarki efektif di mana fungsi kepala negara, yaitu sang paus, tidak diwariskan tetapi dipilih oleh Dewan Kardinal. Vatikan juga mempunyai hak untuk mengirim dan menerima diplomat. Diplomat ini membutuhkan kedutaan besar yang harus berkedudukan di kota Roma karena tidak ada tempat di Vatikan. Dengan demikian, ada sebuah situasi paradoksal di mana Italia mendapatkan perwakilan di wilayahnya sendiri. Ekonomi dari Vatikan. Ekonomi Vatikan cukup unik, yang mana ekonominya ditunjang oleh aktivitas non-komersial. Aktivitas non-komersial ini disokong dengan sumbangan dari para umat Katolik seluruh dunia, penjualan perangko, koin-koin, souvenir turis, mainan kunci, rosario, salib Kristus, iuran masuk museum, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang Irlandia. Irlandia merupakan salah satu negara di Eropa yang disebut dengan perkebunan Eropa. Bendera Republik Irlandia, bendera dengan 3 warna yang dibagi menjadi 3 bagian secara vertikal. Warnanya adalah hijau, putih, dan jingga. Bendera ini pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Francis Meagher tahun 1848. Untuk geomorfologinya, Irlandia mencakup 70.273 km persegi atau 83% dari luas Pulau Irlandia di bagian selatan, dengan sisanya merupakan wilayah Irlandia Utara. Batas baratnya adalah Samudra Atlantik, sedangkan di timur terdapat Laut Irlandia yang berhubungan dengan samudra lewat Santa George dan Laut Keltic. Pesisir barat Irlandia terdiri dari tebing, bukit, dan gunung kecil. Bagian dalamnya dilewati berbagai sungai. Salah satunya adalah Sungai Shannon. Kota-kota di Irlandia antara lain Dublin, Cork, Galway, Limerick, dan Waterford. Iklim di Irlandia adalah sedang dan dipengaruhi oleh arus Atlantik Utara. Musim panasnya tidak begitu panas dan musim dinginnya juga tidak terlalu dingin. Beberapa bagian Irlandia mendapatkan 275 hari dengan hujan dalam setahun. Untuk politiknya, Irlandia adalah sebuah republik dengan sistem parlementer sebagai pemerintahannya. Presiden terpilih dari Irlandia yang menjabat sebagai kepala negara untuk jangka waktu 7 tahun dengan meninggalkan posisi lain. Posisi nominal presiden sebagian besar, tetapi beberapa disiplin dan fungsi sesuai dengan konstitusi. Dengan bantuan dari Dewan Negara, menggantikan penasihat, menunjuk utama, Taoiseach, Presiden komite setelah rekomendasi biasanya pemimpin partai politik, yaitu Taoiseach atau pemimpin koalisi memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan nasional. Untuk ekonominya, perekonomian Republik Irlandia sangat maju. Mereka fokus pada layanan di teknologi tinggi.
ilmu kehidupan, jasa keuangan, dan agrobisnis, termasuk pangan dan pertanian. Irlandia juga memiliki ekonomi terbuka dan menempati urutan pertama untuk aliran investasi langsung asing yang bernilai tinggi. Dalam tabel PDB per kapita global, Irlandia menempati peringkat keempat dari 186 di tabel IMF dan keempat dari 187 di peringkat Bank Dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.